Sahabat sehat, selamat jumpa kembali di YouTube Lini Sehat. Dan pada kali ini melanjutkan episode sebelumnya adalah menjawab pertanyaan ke-8 yang sering ditanyakan ketika kita ketik di Google pertanyaan kenapa diet. Salah satu pertanyaan yang umum diajukan di dalam jawaban kenapa diet, pertanyaannya adalah apakah ketika diet dianjurkan tidak makan pisang? Atau apakah bila diet pantang makan pisang? Wah, ini cukup menarik ya pertanyaannya. Bila sahabat ingin terus untuk mengetahui jawaban ini ya apa tidak, atau reason atau alasannya apa, mari ikuti terus sampai selesai. Dan sebelumnya jangan lupa klik tanda lonceng untuk bisa sahabat sekalian mendapat informasi-informasi terkini dari YouTube Lini Sehat. Baik sahabat sehat, sekarang saya memberikan jawaban dan ulasan terhadap pertanyaan kenapa bila diet tidak dianjurkan makan pisang. Jawaban pertama sesungguhnya tidak ada ya secara ilmu gizi, teori gizi bahwa kalau orang diet kemudian tidak dianjurkan makan pisang. Lagi-lagi pertama tergantung jenis dietnya. Kalau ini diet dimaksud adalah seperti pola umum untuk mengurangi berat badan, mengurangi lemak tubuh, lagi-lagi tergantung apakah seseorang yang melakukan diet ini sedang mengalami hiperglikemia atau ada kondisi prediabetes misalnya. Ini tentunya perlu dikonsultasi lagi. Tadi pada prinsipnya kalau hanya dietnya tadi untuk mengurangi lemak tubuh ya, bahwa kita perlu defisit kalori, tapi kita harus hitung. Tidak berarti bahwa defisit kalori itu dengan meniadakan pisang, karena pisang ini juga banyak manfaatnya. Ya, tidak hanya memang sumber energi, tapi juga di sana karbohidratnya juga ada serat di sana. Kemudian ada potasium yang penting untuk membalans, menyeimbangkan sodium atau garam yang kecenderungan seringkali dalam pola konsumsi atau asupan masyarakat Indonesia justru kecenderungan mudah untuk meningkatkan garam tapi sulit untuk meningkatkan potasium. Justru pisang salah satu sumber pangan kaya potasium untuk menyeimbangkan sodium tadi. Jadi kalau tidak ada masalah kaitannya dengan hiperglikemia ataupun tidak ada kaitannya dengan gula tinggi atau gejala diabetes, sebaiknya diet selagi tidak alergi pisang ya, tetap mengkonsumsi pisang kalau memang itu yang ada dan tersedia dan bisa diperoleh. Tapi lagi-lagi perlu diperhatikan jenis dan jumlahnya. Apa maksudnya jenisnya? Ya, pisang yang sudah sangat ranum, sudah kuning, bahkan bintik-bintik hitam, itu indeks glikemik atau respon peningkatan gula darah itu lebih cepat ya. Tapi kalau pisangnya tadi kuning masih ada kehijauannya, itu indeks glikemiknya lebih rendah. Dan kalau kondisi dalam konteks tadi untuk mengamankan khawatiran akan lonjakan gula darah, ya pilih pisang yang warnanya kuning masih ada hijaunya. Tapi buat orang yang ingin untuk mencegah kanker, kebalikannya, pisang yang kuning ranum ada bintik-bintik hitam itu justru ada senyawa anti kansernya di sana. Jadi tergantung kita tujuannya apa, tujuan dietnya apa, atau tujuan makan diet dan makan pisangnya tadi untuk apa. Jadi semua ada plus minusnya dan manfaatnya. Dan tentu yang kedua jumlahnya ya. Jangan sampai makan pisang juga kelebihan. Ya, satu butir satu hari itu sekitar 100, kalau yang besar bisa sampai 200 gram ya. Cavendish itu bisa sampai 200 gram satu buah. Itu sudah cukup memadai sebagai salah satu jenis buah, karena kita satu hari perlu makan ya beragam buah. Jadi kalau misalnya dianjurkan buah dikonsumsi misalnya 250 gram, itu kan paling enggak dua jenis buah ya, satu jeruk satu pisang ukuran sedang misalnya.
Ya, jadi itu jawaban pertama. Kalau tadi dikhawatirkan alasan kedua indeks glikemiknya tadi tinggi, ya tinggal pilih jenisnya. Kemudian juga jumlahnya dikurangi, ya. Kalau biasanya makannya satu buah besar, ya jadi satu buah kecil yang 100 gram misalnya begitu. Kemudian karena apa? Karena alasan berikutnya tadi di dalam pisang itu tidak hanya potasium, tidak hanya serat, tadi berbagai vitamin, mineral juga ada di dalamnya, ya. Dan ini penting sebagai bagian dari mengkonsumsi aneka ragam buah ataupun aneka ragam makanan. Atau kalau tadi untuk menurunkan respon gula darahnya, saya karena juga ingin untuk mencegah kanker, dipilih pisang yang kuning tapi sudah bintik-bintik coklat atau bintik-bintik hitam, ya. Pada di lapisan kulit bagian dalamnya itu banyak senyawa yang bersifat anti kanker. Ya, jadi cara makan pisangnya kalau bukan dietnya ini adalah rendah lemak tapi justru membutuhkan lemak, maka pilih lemak yang bagus. Jadi pisang dipotong-potong, dimakan dengan alpukat yang juga dipotong-potong, karena keberadaan lemak yang ada di alpukat ketika dimakan sama pisang itu menurunkan indeks glikemiknya. Kalau misalnya tidak alergi susu, ya keju misalnya. Jadi kalau keju diparutin, potong-potong pisang diparutin, itu juga kandungan protein, kemudian kandungan lemak yang ada di keju itu memperlambat respon peningkatan gula darah, ya, dan lain sebagainya. Bisa juga dicampur, dimix dengan buah yang lain yang seratnya lebih tinggi misalnya gitu, ya. Jadi jangan sampai kita pantang terhadap suatu makanan, apalagi terhadap suatu kelompok makanan yang sesungguhnya di dalam anjuran gizi, anjuran WHO, Kementerian Kesehatan itu dianjurkan begitu, ya. Kecuali bila tadi alergi atau intoleransi karena kekurangan enzim tertentu misalnya. Jadi sahabat sehat, ya itulah beberapa argumentasi, informasi, alasan dari saya merespon pertanyaan yang umum di salah satu media online global ini, ya, kenapa bila diet tidak dianjurkan makan pisang. Jadi jawabannya sesungguhnya tidak berarti dipantang atau tidak dianjurkan, tapi bagaimana kita mengelola dari sisi jenis, jumlah, kesesuaian dengan tubuh kita. Kalau alergi, ya silahkan, akhirnya tidak dimakan. Sahabat sehat, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengikuti video-video gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat ini. Terima kasih juga berkenan untuk share dan juga mengajak teman-teman lain untuk subscribe, sehingga semakin hari semakin banyak manfaat yang kami raih dan sahabat sehat raih untuk berbagi gaya hidup sehat kepada teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.